迅速派过。又如何？天之境的凡人，我便废去你们一身羞愧。我小看了你。能拥有仙家宝物。站住！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wonderland season kelima. Pada minggu kemarin, Raja Wu telah menggunakan energi naga langit dan bumi yang mampu membuat Ling Yun kewalahan. Dia yang sudah mengetahui Raja Wu bertambah kuat, segera menyerap kekuatan Hailong. Alhasil, kini kekuatan Ling Yun kembali bertambah dan lagi-lagi berada di atas Raja Wu. Pertarungan ini membuat Raja Wu sangat terdesak, bahkan dia itu hampir saja dihabisi. Untung saja Baizhi mengorbankan diri untuk melindungi kakaknya. Menurut Raja Wu yang sangat marah membuat Ling Yun sangat bahagia karena dia akhirnya tahu bahwa Raja Wu tidak rela orang-orang tercintanya terluka. Dia pun berencana untuk menyerang anak-anak Raja Wu. Untung saja Xing Yun dan yang lainnya telah selesai membentuk formasi dan langsung menyerang Ling Yun. Berkat hal itu, Raja Wu mendapatkan kesempatan untuk segera menghabisi Ling Yun. Setelah pertarungan itu berakhir, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana ini ada tempat tinggal dari Raja Iblis. Dia bertanya kepada para muridnya kemana Hailong pergi, karena dia itu tidak bisa merasakan kehadirannya. Xianxi memberitahu dia baru saja mendapatkan kabar bahwa Hailong baru saja mati di dalam segel ilahi tak terbatas. Tidak hanya dia saja, namun tuan putri mereka juga bernasib sama. Untuk Ling Yun, Raja Iblis telah menyadarinya karena dia telah merasakan Ling Yun dihabisi oleh kaisar umat manusia. Hal itu pun membuat dia semakin benci kepada ras manusia. Apalagi mereka sangat berani menghabisi Tuan Putri Klan Iblis. Karena kebenciannya sudah tidak bisa dinyatakan lagi, maka dia itu berencana untuk segera melakukan serangan. Bahkan dia itu tidak akan memberikan ampunan kepada ras manusia. Karena dia ingin menunjukkan seberapa mengerikan kemarahan dari Klan Iblis. Dia sama sekali tidak berniat untuk hanya menakuti mereka saja, melainkan dia ini berencana untuk memusnahkan semua umat manusia. Ia pun memberikan perintah kepada 3 orang jenius dari klannya untuk membawa 600 master dari Klan Iblis. Yang mana ketiga orang jenius ini ada Jimmy, Xianxi, dan juga Su Yin. Mereka dan para master akan mengikuti Raja Iblis ke dunia manusia. Sedangkan yang tersisa akan tetap berada di ibu kota. Mereka pun paham dan akan menjalankan misi dari tuannya. Dengan banyaknya master yang akan dia bawa, jadi sudah sangat jelas Raja Iblis tidak main-main lagi untuk melenyapkan ras manusia. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke 3 bulan kemudian. Terlihat di sini ada 2 orang penduduk yang sedang kebingungan. Karena tidak menduga di tengah pegunungan akan ada hutan bunga persik. Bahkan di sana juga terdengar suara tawa dari seorang gadis. Mereka pun berpikir bahwa mungkin saja masih ada peri yang tinggal di hutan ini. Karena pada zaman dulu, ras peri suka tinggal di hutan bunga persik. Membicarakan tentang peri, temannya pun mengingat bahwa dia ini pernah mendengar sebuah legenda mengenai peri yang mandi di danau. Yang mana pada saat itu ada pengembala sapi yang mengambil pakaian dari sang peri. Akibat hal itu, mau tidak mau, peri itu pun tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menikahi si pengembala sapi. Mendengar cerita temannya, dia pun tahu bahwa dia ini hanya sedang mengarang cerita saja. Bahkan dia itu tahu apa yang temannya ini pikirkan. Pria itu pun memberikan nasihat untuk tidak berbohong karena bisa saja lidah temannya ini dipotong oleh sang peri. Namun dia itu sama sekali tidak peduli karena hal itu tidak akan menghentikan hati liarnya. Dia pun berencana untuk segera mencari peri itu. Karena tidak ingin ditinggal sendirian, pria ini pun terpaksa mengikuti temannya. Mereka yang terus berjalan melihat seorang gadis yang mana kita sudah tahu siapa gadis ini. Mereka yang tidak tahu apa-apa menduga bahwa gadis di hadapan mereka ada peri di dalam legenda. Namun ketika mereka memanggilnya, sesuatu pun terjadi. 传说中的仙子，我吗？ Melihat mereka pingsan, membuat iblis bunga tertawa. Xing Yun pun datang untuk meminta dia supaya tidak terlalu berlebihan karena bisa saja mereka itu ketakutan hingga tidak sengaja login ketemu Tuhan.
Iblis bunga paham dan dia ini tidak menduga kedua orang itu langsung pingsan begitu saja. Dia pun yakin kedua pria ini sama sekali tidak berguna. Nah, iblis bunga penasaran apa yang akan Xingyun lakukan. Karena dalam 3 bulan ini mereka sudah mengasingkan diri di hutan bunga persik. Sepertinya setelah pertarungan kemarin, Xingyun dan yang lainnya segera pergi ke tempat ini. Apalagi Xingyun itu telah menggunakan banyak kekuatannya dan juga mendapatkan beberapa serangan yang kemungkinan berbahaya bagi tubuhnya. Untung saja setelah 3 bulan beristirahat, luka-luka yang diterima oleh Xingyun mulai sembuh. Namun untuk sementara waktu, Xingyun tidak ada niatan untuk pergi dari hutan ini. Apalagi suasananya cukup tenang. Jadi dia pun berencana untuk tinggal 1 bulan lagi. Pada saat itu juga, dia pun mendengar Yan Kan sedang mencarinya. Xingyun pun segera meminta iblis bunga untuk tidak memberitahu Yan Kan dirinya berada di sini. Tentu hal itu membuat iblis bunga penasaran apa yang telah terjadi di antara mereka. Yang ternyata Xingyun agak kerepotan karena Yan Kan itu selalu menempel kepadanya. Bahkan dia ini hampir pingsan dibuatnya. Jadi Xingyun memilih untuk menjauh dulu dari Yan Kan supaya pikirannya bisa lebih tenang. Iblis bunga pun paham dan segera mengubah Xingyun menjadi sebuah pohon. Saat itu juga Yan Kan pun datang untuk menanyakan apakah iblis bunga melihat Xingyun. Nah, di sini kita akhirnya jadi tahu bahwa selama ini nama iblis bunga adalah Huoyu. Dia memberitahu bahwa Xingyun meminta dia untuk tidak memberitahu keberadaannya dari Yan Kan. Mendengar perkataannya membuat Yan Kan kesal dan berjanji jika dia bertemu dengan Xingyun, dia itu tidak akan melepaskannya. Huoyu kembali memberitahu bahwa Xingyun itu ingin menjauh dari Yan Kan untuk menenangkan dirinya. Yan Kan tidak menduga tindakannya akan membuat stres Xingyun. Padahal dia itu hanya ingin meminta diajari beberapa metode kultivasi saja. Setelah mendengar semua perkataannya, Yan Kan pun menjadi semakin kesal kepada Xingyun. Tentu saja di sini Yan Kan tidak menyadari pohon ini adalah Xingyun. 哦，你看见叶青云了吗？他没有来过这里，我不会放过你的。要亲近亲近。那技巧，他居然，我跟你没完！ Di saat Huoyu mengembalikan tubuh Xingyun, dia itu pun sangat kesal karena memberitahukan perkataannya kepada Yan Kan. 哎呀，主人，我错了嘛！ 你也只想榨干我。 Xingyun berpindah kepada Suyun, yang mana Xingyun sangat penasaran apa yang sedang kakaknya pikirkan. Ternyata dia itu sedang memikirkan betapa cepatnya perubahan dalam hidupnya. Dia yang setahun lalu tidak bisa berjalan, kini berpetualang bersama Xingyun. Xingyun juga merasakan hal yang sama karena berkat Xingyun, hidup mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Xingyun meminta adiknya untuk terus menjaga keluarga Xingyun karena bagaimanapun dialah yang akan bertanggung jawab. Dia juga meminta adiknya untuk selalu bersikap baik kepada para anggota keluarga. Xingyun bingung kenapa kakaknya tiba-tiba saja mengatakan hal ini. Yang ternyata Suyun ini berencana untuk selalu mengikuti Xingyun. Dia melakukan hal itu semua untuk membalas semua kebaikan yang pernah Suyun berikan kepada mereka. Bahkan untuk membalas semua itu, Suyun ini rela menjadi pelayan yang selalu berada di sisi Xingyun. Dia juga yakin Xingyun tidak akan selalu menetap di sini dan pasti akan kembali berpetualang. Sebagai seorang adik, Xingyun akan mendukung keputusan kakaknya. Apalagi dia ini tahu betapa baiknya hati Xingyun kepada mereka. Jadi dia yakin jika kakaknya dalam bahaya, Xingyun pasti akan memberikan bantuan. Xingyun pun merasa lega setelah mengetahui keinginan kakaknya. Namun tetap saja dia ini mengkhawatirkannya karena mereka tidak tahu masalah apa yang terjadi di kedepannya. Ketika mereka sedang saling berbicara, sesuatu pun muncul. Seseorang pun muncul, dan di ini ada seorang peri bernama Fan Yin. Dia tidak menduga di perjalanannya, ia akan bertemu dengan seorang gadis yang memiliki warisan darah ilahi. Fan Yin pun meminta Suyun untuk memenuhi takdirnya sebagai pemilik darah ilahi. Mereka sangat terkejut dengan kedatangannya. Apalagi ini ada pertemuan pertama mereka, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati dengan Fan Yin. Di sini Fan Yin memberitahu bahwa dia berasal dari gunung tanpa batas di alam peri. Mengetahui dia ada seorang peri, Suyun dan Xingyun segera memberikan hormat kepadanya. Sebenarnya tujuan Fan Yin kemari ada untuk melacak rusa peri. Namun dia ini malah bertemu dengan mereka. Dia yang merasakan Suyun sangat berbakat, meminta dia untuk ikut bersamanya ke gerbang peri alam atas, supaya dia ini bisa berlatih di jalan surgawi. Xingyun memberitahu kakaknya bahwa dia merasa Paryin hanyalah seorang pembohong. Suyun menenangkannya dan dia itu memberitahu Paryin bahwa dia tidak tertarik untuk berlatih di jalan surgawi. Tentu perkataannya membuat Paryin terkejut karena bagaimanapun dia itu memiliki darah ilahi, jadi akan sangat disayangkan jika dia tidak menempuh jalan peri. Alasan Suyun menolak hal ini karena ada seseorang yang dia cintai. Jadi tidak akan mungkin dia ini bisa ikut menjadi peri.
Karena untuk menjadi seorang peri, mereka harus melepaskan nafsu duniawi. Parin yang tahu Suyun hanya ingin menjadi pelayan, mencoba untuk menyadarkannya. Karena dengan bakatnya itu, dia akan menjadi seorang praktisi peri yang sangat kuat. Jadi tentu saja hal ini lebih bagus jika dibandingkan menjadi seorang pelayan. Meskipun menjadi seorang peri sangat menggiurkan, namun Suyun tetap memilih untuk berada di sisi orang yang dia cintai. Dan percuma saja jika hidup abadi jika tidak bersama Singyun. Mendengar keputusan Suyun membuat Parin kesal karena dia telah menolak untuk ikut bersamanya. Padahal tidak banyak orang yang bisa belajar di Gunung Peri Tinggi dan menjadi seorang peri. Xinjiao meminta Parin untuk pergi karena dia sudah mendengarkan keputusan kakaknya. Dia yang memberikan pukulan membuat Xinjiao kesal karena sebagai seorang peri, Parin ini malah berbuat sesukanya. Suyun segera meminta maaf karena adiknya telah menyinggungnya. Dan dia sekali lagi memberitahu keputusannya yang tidak ingin menjadi peri. Parin sangat yakin jika Suyun menjadi peri, dia itu pasti akan memahami bahwa pikirannya saat ini adalah salah. Dia pun berencana untuk membawa Suyun secara paksa pergi ke gunung tak terbatas. 爸，前往无界山。我跟你拼了！ 放开我！ Xinjiao berusaha untuk menyelamatkan kakaknya, namun sayang sekali perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jauh. Teriakan Xinjiao terdengar oleh Singyun dan mereka pun segera pergi ke sana untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Xinjiao memberitahu bahwa kakaknya telah dibawa pergi. Singyun sempat tidak percaya hingga dia pun diberitahu bahwa yang menculik Suyun ada seorang peri dari gunung tak terbatas. Dia tidak tahu kenapa peri itu saat menginginkan kakaknya, padahal Suyun itu sudah menolak ajakannya. Namun, Par tetap saja membawanya pergi secara paksa. Singyun memintanya untuk tidak khawatir karena jika peri itu memang ingin menjadikan Suyun sebagai murid, maka setidaknya nyawa Suyun tidak akan dalam bahaya. Singyun pun memikirkan rencana untuk menyelamatkannya. Namun karena Singyun tidak mengetahui tentang gunung tak terbatas, jadi dia pun memanggil Yinglong untuk menanyakan keberadaan dari tempat itu. Yinglong ternyata sangat mengetahuinya dan dia pun memberitahu bahwa dewa memiliki 7 gunung peri dan 866 gua. Jadi gunung tak terbatas pasti salah satu di antaranya. Dan pastinya di sana memiliki kekuatan kuat di alam peri. Sepertinya Singyun dan yang lainnya akan berpetualang untuk menyelamatkan Suyun. Di sini, Yinglong menjelaskan tentang alam peri kepada mereka. Dan seharusnya Singyun tidak mungkin tidak tahu tentang alam peri. Tentu Singyun mengetahui hal ini karena itu adalah tempat di mana gurunya mengalami kenaikan. Yinglong membenarkan hal itu. Jadi kenaikan peri bertujuan untuk pergi ke alam peri. Dan seharusnya guru Singyun sudah bergabung dengan sekte tertentu di alam peri. Singyun sangat penasaran bagaimana cara mereka untuk pergi ke sana. Yinglong memberitahu bahwa ada 2 cara. Yakni seseorang mengajak mereka sana atau berkultivasi sampai ke ranah peri. Mereka yang sedang membicarakan alam peri membuat Yinglong teringat dengan masa lalunya, yang mana dia pernah mengikuti kakeknya untuk melakukan pembantaian dari gerbang peri selatan dan utara. Tidaknya itu, mereka juga mampu menghabisi 7.749 orang. Ia mengingat betul bagaimana hebohnya pertarungan mereka pada kala itu. Bahkan semua ras saling menghabisi satu sama lain. Singyun sama sekali tidak ingin mendengarkan ceritanya dan meminta Yinglong untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Yinglong pun memberitahu bahwa ketika kultivasinya baru mencapai ranah semi peri, ia pun merasa sangat bangga dan sudah berpikir bahwa dirinya ini tidak akan terkalahkan. Dan tidak ada satupun yang mampu mengimbangi kekuatannya. Namun ketika dia pergi ke Gunung Wuliang, dirinya ini sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang di sana. Bahkan melawan bocah pembantu saja, Denny sudah dipukuli selama 7 hari. Untung saja bocah itu mau membiarkan dirinya pergi. Mendengar semua cerita Yinglong membuat Singyun mengerti bahwa orang-orang di alam peri setidaknya adalah master di ranah peri manusia. Yinglong membenarkan hal itu dan kekuatan mereka tidak bisa tertandingi. Bahkan di sana peri manusia termasuk dalam tingkatan rendah. Karena masih ada peri bumi, peri surgawi, peri venerable, dan juga raja peri. Jadi kultivasi ranah peri manusia hanyalah permulaan saja menuju jalan yang sesungguhnya. Singyun sangat penasaran bagaimana cara mereka untuk sampai ke alam peri. Hal ini membuat Yinglong sangat terkejut dan meminta Singyun untuk tidak pergi ke sana. Jikapun Singyun memang bisa pergi ke sana, tapi akan terlalu sulit jika Singyun ingin menculik seseorang dari Gunung Uji. Meskipun ini sangat berbahaya, Singyun akan tetap pergi ke sana. Dia tidak peduli harus menggunakan cara apapun, asalkan hal itu bisa membawa Suyun kembali. Karena jika dia tidak bisa melindungi temannya, lalu bagaimana cara dia menerima kepercayaan mereka? Xinjiao setuju dengan perkataan Singyun dan dia ini akan ikut bersamanya.
Namun Xing Yun tidak ingin mengizinkannya karena bagaimanapun kultivasi Xingqiu masih terlalu rendah dan sangat berbeda dengan dirinya yang sudah mencapai ranah semi peri. Jadi Xing Yun hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk mencapai ranah peri manusia. Apalagi jika mereka sudah berada di sana, Xing Yun masih belum bisa menjamin dapat menemukan Su Yun. Jadi dia berharap Xingqiu tidak ikut bersama mereka karena dia takut hal ini hanya akan menjadi hambatan saja. Xingqiu tetap ingin ikut, tapi Xing Yun tetap tidak mengizinkannya karena perjalanan kali ini akan terlalu sulit untuk mereka. Ia pun memberikan tugas kepada Xingqiu untuk berlatih dengan baik, dan itu berharap Xingqiu bisa mencapai ranah peri manusia secepatnya. Di tengah pembicaraan, Yan Kan pun muncul. Dia yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut setelah mengetahui Su Yun diculik. Nah, di sini Xing Yun pun teringat kepada An Yun karena bisa saja dia itu tahu jalan menuju ke alam peri. Apalagi An Yun masih dipenuhi dengan banyak misteri. Saat itu juga mereka pun merasakan sesuatu yang mana ini ada kedatangan seorang peri. Dia sangat membanggakan tubuh abadinya kepada mereka, dan seharusnya mereka itu tidak mempermasalahkan Su Yun menjadi seorang peri. Dia ini adalah Lin Su, putra tetua dari peri Pan Yin. Dia datang kemari atas perintah gurunya untuk memberitahu mereka bahwa Su Yun telah setuju untuk menjadi murid gurunya. Jadi dia meminta mereka untuk tidak khawatir karena Su Yun akan baik-baik saja. Tentu hal ini tidak bisa membuat Xing Yun percaya karena mereka itu membawa Su Yun secara paksa. Lin Su sama sekali tidak peduli dengan perbuatan gurunya, karena bagaimanapun derajat mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia panah. Dia yakin tidak butuh waktu lama tubuh mereka akan menjadi kumpulan tulang, sedangkan dia dan Su Yun akan tetap abadi. Ia merasa seharusnya mereka ini berbangga karena Su Yun akan menjadi murid langsung dari gurunya. Mendengar perkataannya membuat Yinglong sangat ingin menghantam mukanya. Di sini, Ling Su akan memberikan mereka 3 pil peri tanpa batas. Sebagai manusia panah, seharusnya mereka ini bisa bersyukur karena bisa memakan pil dari alam peri. Sebenarnya, dia itu tidak ingin memberikan hal ini, namun karena mereka ada teman dari Su Yun, jadi mau tidak mau, dia harus memberikan mereka pil ini. Melihat kesombongannya membuat Xing Yun sangat kesal. Bahkan dia ini sama sekali tidak peduli dengan pil yang ia berikan. Ia pun meminta Ling Su untuk segera mengembalikan Su Yun agar masalah ini bisa mereka selesaikan. Dan jika mereka menolak, maka Xing Yun berjanji akan menghancurkan Gunung Uji. Hal itu membuat Lin Su tertawa karena baginya Xing Yun hanyalah seekor semut yang sangat berani berbicara. Xing Yun sama sekali tidak takut dan menunjukkan kekuatannya. Namun dengan kekuatannya itu, dia ini sangat yakin Xing Yun tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Saat itu juga pertarungan pun terjadi. Yinglong sama sekali tidak mampu mengimbangi kekuatan Lin Su. Dia sudah tahu seseorang yang berasal dari alam peri pasti memiliki kemampuan yang sangat hebat. Jadi pertarungan ini tidak akan mudah untuk mereka menangkan. Xing Yun tidak akan menyerah dan mengajak Lin Su untuk bertarung. Meskipun Xing Yun sudah berada di ranah semi peri, tapi kekuatannya itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Lin Su. Lin Su tidak menduga orang biasa seperti mereka akan sangat berani untuk bersaing dengan dirinya yang adalah manusia peri. Yinglong mencoba untuk menyelamatkan Xing Yun, namun serangannya dengan mudah ditahan dan malah dia yang harus terkena serangan. Melihat hal itu, Xingqiu dan Yan Kan mencoba untuk memberikan bantuan, tapi hasilnya sudah bisa ditebak karena kekuatan mereka sangat jauh di bawah Lin Su. Bahkan Huyo saja harus terkena serangan. Namun ini adalah rencana dirinya untuk bisa menyelamatkan Xing Yun. Sayangnya hal itu sudah diketahui Lin Su. Dia memberitahu bahwa kekuatan iblisnya tidak akan mungkin bisa menahan teknik perinya. Karena mereka terus memberikan perlawanan, Lin Su pun berjanji akan melenyapkan mereka semua. Lin Su sangat terkejut melihat Xing Yun masih bisa menahan serangannya. Padahal seharusnya dia itu sejak tadi sudah mati. Tidak ingin membiarkannya hidup, Lin Su kembali meningkatkan serangannya untuk memastikan Xing Yun mati. Dia meminta Xing Yun untuk bertobat dalam cahaya guntur perih dari Gunung Uji. Xing Yun yang terus bertahan membuat dia kembali terkejut karena sebagai seorang manusia panah, seharusnya Xing Yun tidak mampu menahan serangannya ini. Bahkan dia itu bisa menahan segel gunturnya. Lin Su yang kembali meningkatkan serangannya membuat Huyo tidak bisa lagi melindungi Xing Yun.
Hal ini pun membuat dia sangat senang karena akhirnya tidak ada lagi yang bisa membantu Xingyun. Ketika Xingyun ingin dihabisi, dia pun kembali dibawa ke dalam kesadaran Dewa Pangu. Yang mana di sana, Pangu kembali memberitahu bahwa jalan yang akan Xingyun tempuh di masa depan nanti akan sangat sulit. Jadi, apakah dia itu tetap memilih untuk pergi ke jalan ini? Xingyun tidak peduli sesulit apapun rintangan yang akan dihadapi, Denny tidak akan pernah menyerah. Yang tentunya ini bukan untuk dirinya saja, melainkan untuk teman dan juga semua makhluk hidup di dunia ini. Mendengar itu semua membuat Pangu sangat senang dan Denny sama sekali tidak salah memilih penerus. Dia memberitahu ketika tubuh ilahinya sudah hancur, Pangu tetap tidak bisa mematahkan belenggu di bintang ini. Berhubung dirinya sudah memiliki seorang penerus, maka semua urusan yang akan terjadi di masa depan nanti akan dia serahkan kepada Xingyun. Xingyun yang sudah mewarisi kehendak Dewa Pangu seketika membuat kekuatannya meningkat. Lingsu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan saat ini tubuhnya ditahan oleh Xingyun. Xingyun sangat marah karena para peri meremehkan manusia panah. Jadi dia pun meminta Lingsu untuk merasakan kemarahan dari mereka. Lingsu menjadi sangat panik karena kekuatan perinya dihisap oleh Xingyun. Dia pun beranggapan ini adalah teknik iblis. Xingyun menjelaskan bahwa teknik yang dia gunakan tidak akan bisa dimengerti olehnya. Lingsu memberikan ancaman kepada mereka karena jika Xingyun menyerap kekuatannya, dia yakin gurunya tidak akan pernah melepaskan mereka. Xingyun sama sekali tidak peduli dan berhubung gurunya itulah yang telah membawa Suyun, maka kedatangannya jauh lebih baik daripada harus mencarinya. Xingyun tidak menyangka mereka yang sudah menjadi peri malah tidak memiliki rasa simpati. Bahkan mereka juga sangat berani memanipulasi takdir manusia sesuka hati tanpa mempedulikan keinginan Suyun. Atas apa yang telah mereka buat, Lingsu sama sekali tidak layak untuk menjadi peri. Bahkan Denny juga tidak layak untuk disebut sebagai manusia. Saat itu juga Xingyun pun menyerap kekuatan perinya. Bahkan Xingyun hampir saja dihabisi olehnya. Untungnya Pangu segera menemui Xingyun untuk memberikan semua warisan dan kehendaknya. Berkat hal itu, kekuatan Xingyun pun meningkat dengan sangat pesat. Bahkan Lingsu sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Apalagi saat ini kekuatan perinya sedang dihisap oleh Xingyun. Xingyun pun menyerap habis semua kekuatan perinya. Dia melakukan ini semua untuk membalas semua dosa yang telah dia perbuat selama ini. Mulai sekarang, Lingsu hanyalah manusia biasa dan tidak lagi memiliki kekuatan ilahi. Dia merasa jika Panyin melihat hal ini, maka Lingsu tidak akan diakui sebagai muridnya. Lingsu sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apapun untuk melawan Xingyun. Melihat dia yang masih ingin melawan, membuat Xingyun semakin yakin Lingsu memang lebih rendah dari manusia. Bahkan dia itu memang layak untuk dipanggil sebagai sampah. Lingsu sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun, basis kultivasi Xingyun masih berada di ranah semi peri. Tapi entah bagaimana dia itu bisa mengalahkan dirinya. Lingsu sangat tidak terima dengan kekalahan ini. Xingyun tidak mempedulikan seberapa lemah kekuatannya sekarang karena dia itu masih memiliki kehormatan sebagai seorang manusia. Sedangkan Lingsu telah kehilangan rasa hormatnya, maka karena itulah dia tidak jauh beda dengan orang yang sudah mati. Dan kekalahan Lingsu bukanlah ulah dirinya, melainkan ini adalah kesalahan dia sendiri. Yang mana dia sangat menyombongkan kekuatannya hingga dia lupa di atas langit masih ada langit dan di atas manusia tentu juga ada manusia lainnya. Jika hari ini Lingsu tidak kalah dari dirinya, maka Xingyun yakin cepat atau lambat dia itu juga pasti akan kalah dari tangan orang lain akibat kesombongannya sendiri. Jin pun mendekati Yankan untuk memulihkan luka dalam yang dia terima. Mereka yang sudah baik-baik saja penasaran apa yang akan dia lakukan. Xingyun sadar bahwa jika muridnya ini tidak kembali, maka Panyin pasti akan mengirimkan seseorang untuk memeriksa apa yang telah terjadi kepada Lingsu. Jadi Xingyun berencana untuk tetap berada di sini. Mendengar hal itu, Lingsu pun memberitahu bahwa meskipun Xingyun bisa mengalahkan dia, namun kekuatannya itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan gurunya. Xingyun sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan, karena dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Suyun. Bahkan jika Raja Peri datang sekalipun, Denny tidak akan takut untuk menghabisinya.
Xing Yun merasa pertarungan selanjutnya akan sangat sulit. Jadi untuk berjaga-jaga, dia meminta Yan Kan untuk ikut bersama Huayo. Yan Kan dan Xing Zhou menolak hal itu karena dia ingin ikut bertarung bersama Xing Yun. Namun dia tidak mengizinkan hal ini karena jika peri selanjutnya datang, Xing Yun takut tidak akan bisa melindungi mereka. Yan Kan sudah tahu Xing Yun akan mempertaruhkan hidupnya dalam pertarungan ini. Jadi dia sangat takut jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Xing Yun berusaha untuk menenangkan Yan Kan karena jika yang diculik adalah dirinya, maka tentu Xing Yun juga akan melakukan hal ini untuk menyelamatkannya. Hal ini sangat berat untuk Yan Kan, namun dia tidak bisa melakukan apapun selain meminta Xing Yun untuk kembali hidup-hidup. 若是他们来了，你已经做好了拼命的准备，若是被绑走的人是你，你一定要活着回来。我一定会活着回来的。 Xing Yun meminta Huayo untuk membawa mereka bersembunyi sejauh apapun. Dia juga meminta Yinglong untuk menjaga mereka, namun ternyata Yinglong memilih untuk tetap bersama Xing Yun karena dia tidak ingin meninggalkan Xing Yun sendirian. Tapi Xing Yun memberitahu musuh mereka ini adalah ranah peri, jadi jika lebih sedikit yang membantunya, maka akan lebih baik untuk dirinya. Yinglong tahu Xing Yun tidak ingin mereka semua terluka. Dan meskipun dia sudah tahu musuh mereka nantinya akan sangat kuat, tapi dia tidak akan lari karena dia sudah memutuskan untuk tetap bersama Xing Yun dan menghabisi para musuhnya. Yinglong pun meminta mereka untuk segera pergi. Xing Yun juga sempat membentak mereka karena jika mereka tidak pergi, karena mereka itu hanya akan menjadi bebannya saja. Meskipun sangat berat meninggalkan Xing Yun, namun mereka harus melakukan hal ini. Yinglong meminta Xing Yun untuk sementara waktu melupakan cinta anak-anaknya, karena hal itu hanya akan mempengaruhi pertarungan mereka. Yinglong tidak akan menyesali keputusannya untuk membantu Xing Yun. Justru ini adalah hari yang paling bahagia untuk dia. Karena dengan keberanian ini, dia sangat yakin anak-anak dan cucunya nanti akan sangat bangga kepadanya. Nah, pada saat juga Xing Yun pun mengeluarkan pedang terbangnya, yang mana hal itu dia lakukan untuk mengeluarkan darah ilahinya. Meskipun Xing Yun tidak tahu apa fungsinya, namun dia sangat yakin ini akan sangat membantu dalam perkembangan Yinglong. Yinglong sedikit terkejut karena jika dia memakan darah ilahinya, maka hal itu akan mempengaruhi kekuatan Xing Yun. Namun Xing Yun tidak keberatan, apalagi tidak butuh waktu lama untuk dia bisa memulihkan darah ilahinya. Mendengar hal itu, Yinglong pun segera memakan darah ilahinya. Pada saat itu juga, Yinglong pun mengalami perubahan, yang mana Xing Yun sadar bahwa Yinglong akan mengalami ujian kesengsaraan. 它具体有什么效用？我体内都是神血，用不了多。威势，蓝色雷霆。Xing Yun tidak menduga Yinglong akan mengalami kenaikan, apalagi ini bukanlah ujian biasa, melainkan adalah ujian 9/9 kesengsaraan surgawi yang sangat legendaris. Karena bagaimanapun ujian ini telah lama hilang akibat tidak ada yang layak untuk menjalankannya. Xing Yun sadar bahwa tingkat kesengsaraan surgawi ini sungguh sangat berat, bahkan jika dia yang berada di dalam posisi Yinglong, dia ini tidak yakin bisa menjalankan ujian ini. Ketika Yinglong sedang menjalankan ujian, kita dibawa ke sebuah tempat, yang mana ada seekor naga yang merasakan ujian kesengsaraan surgawi milik ras mereka. Tentu hal ini membuat dia penasaran sebenarnya siapa yang sedang menjalani kesengsaraan ini. Tidak hanya naga ini saja, naga dari daerah lainnya juga merasakan hal itu. Dan dia juga penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia pun bergegas untuk melihat siapa yang sedang menjalankan ujian kesengsaraan ini. Kembali ke tempat Xing Yun, dia yang sedang melihat ujian Yinglong mulai merasakan kehadiran dari para naga. Tentu hal ini membuat dia sangat terkejut sekaligus penasaran mengapa mereka bisa datang kemari. Ternyata para naga ini adalah keturunan Yinglong dan tentunya Yinglong adalah leluhur mereka. Para naga ini sangat terkejut melihat leluhur mereka sedang melewati 9/9 kesengsaraan surgawi, yang mana ini adalah kesengsaraan surgawi tertinggi dari ras naga. Mereka pun menjadi sangat senang karena jika Yinglong berhasil menyelesaikan ujian, maka mungkin saja ini ada awal kebangkitan dari ras naga. Karena ternyata selama bertahun-tahun ini ras naga telah ditekan oleh kekuatan alam peri. Mereka pun bersyukur akhirnya klan mereka ada yang bisa melewati kesengsaraan surgawi. Dengan begini, maka penderitaan klan naga akan segera berakhir. Melihat Yinglong sedang melewati ujian, membuat Lingsu sangat terpukau. Karena sebagai manusia peri, baru kali inilah dia melihat hal itu. Xing Yun mengingatkannya bahwa saat ini Lingsu bukanlah manusia peri lagi. Xing Yun berharap Yinglong bisa bertahan dari ujian kesengsaraan.
Kembali kepada Yinglong, dia ini berusaha sangat keras untuk menyelesaikan ujian ini. Para naga yang melihatnya mulai merasakan tubuh Yinglong kemungkinan tidak bisa lagi menahan kesengsaraan ini. Mereka semua pun bersiap untuk menyalurkan kekuatan naga mereka kepada Yinglong. Hal ini dilakukan supaya bisa melindungi tubuh leluhur mereka. Melihat para naga bekerja sama membuat Xingyun sangat terkejut karena mereka sangat setia kepada sesama ras. Dan hal ini jauh berbanding terbalik dengan para manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Xingyun juga berusaha untuk memberikan bantuan kepada Yinglong. Ketika Yinglong berusaha untuk menyelesaikan ujian ini, tiba-tiba saja sebuah ledakan pun muncul dan membuat para naga sangat terkejut. Mereka menduga leluhur mereka sudah gagal dan melewati kesengsaraan. Hal ini tentu saja membuat mereka sedih karena kesempatan untuk membangkitkan ras naga tidak akan pernah muncul lagi. Xingyun yang sangat sedih menganggap dialah yang bertanggung jawab atas matinya Yinglong. Ia pun mulai mengingat kebersamaannya dengan Yinglong, yang mana isinya hanya penindasan kepada Yinglong saja. Nah, pada saat itu juga, Yinglong meminta Xingyun untuk tidak menangis karena dia masih belum mati. Ternyata Yinglong berhasil melewati kesengsaraan dan saat ini dia sudah memiliki tubuh ilahi. Dia pun menjadi sangat senang dengan pencapaiannya. Para naga pun memberikan selamat kepada leluhur mereka. Yinglong secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang ras naga mereka sudah dapat bersaing dengan alam peri dan juga 6 ras lainnya. Tentu hal ini membuat para naga sangat senang. Yinglong mendatangi Xingyun untuk berterima kasih atas darah ilahinya. Karena berkat hal itulah dirinya bisa berevolusi. Xingyun merasa ini semua bisa terjadi atas usaha Yinglong sendiri. Yinglong memberitahu setelah dirinya selesai mengumpulkan putra dan cucunya, maka dia akan segera mewariskan garis keturunannya. Hal ini membuat Xingyun sangat terkejut karena dia menganggap Yinglong ingin membuat keturunan lagi. Yinglong membenarkan hal itu karena sekarang kekuatannya sudah bertambah. Maka dia harus meneruskan garis keturunannya. Dengan semua itulah ras naganya bisa kembali menjadi ras yang paling kuat. Xingyun yang salah paham meminta Yinglong untuk tidak memperlihatkan bagaimana cara dia membuat keturunan, karena dia ini tidak akan kuat melihat hal itu. Xingyun sempat salah paham hingga Yinglong memberitahu bahwa untuk mewariskan garis keturunannya, dia itu hanya perlu memberikan anak-anaknya semangkuk darah ilahi. Xingyun tidak menyangka ternyata mewariskan garis keturunan hanya dengan cara begitu saja. Melihat ekspresi Xingyun membuat Yinglong penasaran sebenarnya apa yang telah dia pikirkan. Xingyun yang malu tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Ia pun menanyakan bagaimana peningkatan kultivasi Yinglong. Dia yang sudah melewati kesengsaraan 9/9 surgawi membuat kultivasinya telah memasuki ranah peri manusia. Namun meskipun begitu, tubuh ras naga dan manusia itu sangatlah berbeda. Jadi tidak akan bisa dibandingkan satu sama lain. Maka karena itulah meskipun saat ini dia berada di ranah peri manusia, namun kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Atau dengan kata lain, lebih tinggi dari peri manusia. Karena dengan kekuatan sekarang, Yinglong mampu bertarung melawan peri bumi. Mendengar perkataannya membuat Xingyun senang. Dia pun meminta Yinglong untuk segera mewariskan garis keturunannya, supaya anak-anak dan cucunya itu secepatnya bisa pergi dari tempat ini. Karena jika terus berlama-lama di sini, takutnya para peri dari Gunung Uji akan segera datang. Jika hal itu terjadi, pertarungan akan menjadi sangat kacau karena mereka harus melindungi para naga ini. Yinglong paham dan dia pun segera menemui para anak-anaknya. Para naga yang sudah mendengar percakapan mereka meminta untuk tetap berada di sini. Karena mereka ini juga ingin bertarung bersama Yinglong untuk mengalahkan alam peri. Mendengar perkataan mereka membuat Lin Su tertawa, karena para binatang ini terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka. Xingyun meminta dia untuk tetap diam karena saat ini Lin Su hanyalah seorang sampah. Kembali ke Yinglong, dia ini menenangkan para anak-anaknya. Dia pun memberitahu bahwa basis kultivasi mereka itu masih sangat rendah, jadi tidak akan mungkin bisa bersaing dengan alam peri. Yinglong pun meminta mereka untuk tidak bertindak terlalu bodoh. Sebagai seorang leluhur, dia berharap para anak-anaknya ini bisa kembali untuk berlatih dengan sangat keras. Dia pun memberikan mereka masing-masing darah ilahinya. Hal itu tentu saja dia lakukan untuk memperkuat garis keturunan. Berhubung mereka sudah mempunyai darah ilahi, Yinglong meminta mereka untuk tinggal di Gunung Kingsan. Dengan kekuatan mereka saat ini, dia sangat yakin tidak ada lagi musuh yang harus mereka takuti. Para naga ini berharap Yinglong bisa ikut bersama mereka.
karena takutnya leluhur mereka akan mati dalam pertarungan ini. Sayangnya, Yinglong tidak bisa melakukan hal itu. Alasan dia bisa bebas dan juga memiliki darah ilahi, itu semua adalah berkat Xingyan. Jadi, setiap kebaikan yang telah Xingyan berikan harus dirinya balas. Terlebih lagi, ras naga mereka harus memiliki sekutu, karena dia takut kejadian dulu kembali terjadi, yang mana ras naga selalu menjadi bahan tertawaan. Bahkan orang-orang dari alam peri selalu mengambil kulit dan memakan daging mereka. Jadi, Yinglong tidak ingin hal itu terulang kembali. Dia sangat ingin melihat ras naganya bisa hidup dengan tenang dan tidak tertindas oleh siapapun lagi. Jadi, pertarungan ini dia lakukan untuk Xingyan dan juga kebaikan ras naga. Yinglong saat ingin menghabisi alam peri untuk memutarbalikkan penderitaan yang selama ini telah mereka rasakan. Yinglong meminta semua keturunannya untuk mengingat bahwa kedepannya mereka tidak akan memakan manusia lagi, supaya peperangan antara dua ras tidak terjadi lagi. Dan mulai hari ini, secara resmi Yinglong mengumumkan bahwa sekte Tianyuan dari ras manusia akan menjadi sekutu dengan ras naga. Setelah semua itu, dia pun meminta mereka semua untuk pergi, karena jika tidak, mereka akan terlibat dalam pertarungan ini. Ras naga yang sudah mewarisi darah ilahinya kini mulai menyebar ke 8 wilayah. Hal itu dilakukan untuk mewariskan lagi kekuatan mereka kepada para naga lainnya. Dengan begini, ras naga akan kembali berjaya, dan tidak akan ada lagi yang bisa menghancurkan mereka. Yinglong memberikan amanat kepada mereka untuk terus menjadi kuat hingga menjadi kebanggaan langit dan setara dengan para peri. Anak-anaknya pun berharap Yinglong selalu diberkahi oleh langit dan berumur panjang. Setelah semua itu, Yinglong kembali mendatangi Xingyan. Di sini, Xingyan memberitahu bahwa jika Yinglong memang saat ingin pergi bersama mereka, dia ini tidak akan melarangnya. Karena bagaimanapun, Yinglong memiliki misi untuk membangkitkan kejayaan ras naga. Yinglong meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena bagaimanapun, ras mereka telah ditindas oleh para peri. Tentunya, dia ini tidak akan tinggal diam, dan pasti akan membalas perbuatan mereka. Jadi karena itulah, bukan Xingyan saja yang mengutamakan moralitas, namun ras naga mereka juga memiliki hal itu. Jika mereka menang dalam pertarungan ini, maka dia dan Xingyan akan melakukan penyerangan kepada para peri di Gunung Uji. Tapi jika nantinya mereka kalah ataupun mati, Yinglong juga tidak akan menyesal, karena keberanian ini akan diturunkan terus kepada keturunannya. Dengan semangat yang dia tinggalkan, Yinglong sangat yakin akan membuat ras naganya berjuang di dunia luas hingga menjadi ras yang makmur. Xingyan menjadi sangat semangat setelah mendengar perkataannya. Bahkan dia tidak takut sama sekali jika Raja Peri datang kemari. Xingyan yang selalu bersama Yinglong mulai merasa kehadirannya sangat bagus untuk dirinya, karena dia menemukan masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia pun menceritakan bahwa ketika semua orang-orangnya dimusnahkan, dia ini hanya sendirian saja. Bahkan gurunya itu juga meninggalkan dirinya. Dan ketika bertemu dengan Yinglong, dia pun mulai teringat bahwa dia ini masih belum mengalami puber. Perkataan Xingyan sontak membuat Yinglong terkejut. Dia pun memberikan tatapan aneh kepadanya, yang mana Yinglong merasa sangat kasihan kepada Xingyan. Hal ini tentu membuat dia penasaran mengapa dirinya harus dikasihani. Yang ternyata Yinglong kasihan terhadap hubungan asmaranya. Karena meskipun Xingyan telah bersama para gadis itu, tapi dia sama sekali tidak ada kemajuan dalam hubungan mereka. Tentu hal ini jauh berbeda dengan dirinya yang telah memiliki ribuan anak dan juga cucu. Bahkan para cucunya itu juga telah melahirkan cucu-cucu lagi. Xingyan tidak terlalu memikirkan seperti itu karena bagi dia memiliki satu anak saja sudah cukup. Apalagi ketika melihat senyuman anaknya, hal itu sudah membuat dirinya merasa puas. Yinglong mungkin tidak akan bisa memahami kebahagiaan yang dia rasakan. Yinglong membenarkan hal itu karena dia sudah lama tidak berjumpa dengan para cucunya. Padahal sebenarnya dia juga ingin melihat pertumbuhan mereka. Namun sebagai seorang leluhur, dirinya ini membantu mereka supaya mendapatkan masa depan yang cerah dan tidak mengalami penderitaan yang pernah dirinya rasakan. Xingyan pun memuji pemikirannya. Nah, di sini Yinglong menyarankan untuk memanggil Yankan kembali, karena dia ingin Xingyan melakukan mantap-mantap secepatnya. Xingyan sempat kesal, tapi Yinglong itu tidak menyerah. Bahkan dia memberikan pepatah bahwa jika seorang pria tidak mengasah senjatanya, maka senjatanya itu akan tumpul. Karena Yinglong sudah kelewatan, dia pun memanggil Pisu agar bisa memberikan siksaan kepadanya. Di sini Yinglong penasaran apakah Xingyan ini tidak menyukai Yankan. Karena jika dia memang menyukainya, seharusnya Xingyan melanjutkan hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Xingyan membenarkan bahwa dia memang menyukai Yankan,
Dan alasan dia menyuruh Yankan pergi karena dia tidak ingin orang yang dia cintai terluka. Namun Xingyun takut jika mereka telah bersama, dia ini malah mati terlebih dahulu dan meninggalkan Yankan dan anak mereka. Tentunya kehidupan yang akan mereka jalani akan sangat sulit. Jadi dia pun berharap Yankan bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari dirinya. Dan bukan seperti dia yang sudah ditakdirkan untuk mati. Yinglong sama sekali tidak memahami perasaan Xingyun. Karena dalam ras naga, jika menyukai seseorang, maka terlebih dahulu harus memilikinya. Dia juga menyarankan untuk tidak mempedulikan masalah yang akan terjadi ke depannya. Karena semua itu sudah dituliskan dalam takdir masing-masing. Jika Xingyun terus berpikiran seperti ini, maka tidak heran langit akan memotong keturunannya. Xingyun merasa perkataan Yinglong ada benarnya. Di sini, Lin Su mencoba untuk ikut berbicara. Namun Xingyun segera menghentikannya. 真不懂你们这些人类的感情哦，怪不得你要断子绝孙。就算是吧，有何高明之处啊？ Dia merasa para manusia peri tidak akan bisa memahami tentang hubungan manusia panah. Namun dia lupa bahwa sekarang ini Lin Su telah sepenuhnya menjadi manusia panah. Saat itu juga sesuatu pun terjadi yang mana ini adalah kedatangan dari para peri. Seseorang tetua bernama Suan datang menghampiri mereka. Sontak saja Yinglong langsung berubah untuk menakuti mereka. Suan bertanya kepada Lin Su apa yang telah terjadi dan mengapa dia tidak menghubungi mereka. Lin Su menjelaskan semuanya, bahkan dia menuduh Xingyun menggunakan teknik iblis untuk menyerap kekuatan perinya. Dia pun memohon supaya Suan memberikan bantuan kepadanya. Namun Suan malah sangat marah kepada Lin Su. Dia tidak menyangka Xingyun yang hanyalah seorang manusia sangat berani menyakiti orang-orang dari Gunung Uji. Xingyun tidak merasa bersalah karena ini semua bisa terjadi akibat ulah mereka yang menculik gadisnya. Suan menjelaskan bahwa Suyun sangat disukai oleh gurunya, dan dia itu sudah dijadikan sebagai murid, yang mana tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar. Berhubung Xingyun sudah berani berurusan dengan mereka, maka dia itu akan memberikannya hukuman. Xingyun sama sekali tidak takut, dan jikapun Suyun memang ingin menjadi murid di sana, dirinya ini harus mendengar langsung dari mulut Suyun apakah dia itu benar-benar bersedia. Dan jika tidak, maka sudah jelas Gunung Uji telah melakukan penculikan. Suan penasaran apa yang akan dia lakukan karena Xingyun itu hanyalah seorang manusia yang berada di ranah semi peri dan hanya memiliki seekor naga yang berada di ranah peri bumi. Ini semua sama sekali tidak akan membuat mereka takut. Jadi seharusnya Xingyun tidak begitu sombong di hadapan mereka. Pada saat itu juga pertarungan pun terjadi yang mana Suan berjanji akan menghapus kultivasi mereka. 又如何？人之境的凡人，我便废去你们一身羞愧。 Xingyun sama sekali tidak bisa menahan pedang Suan, yang mana hal itu membuat dirinya pingsan. Untung saja di sini, Yinglong mampu membebaskan mereka dari serangan Suan. Yinglong pun menanyakan kondisi Xingyun. Meskipun mendapatkan luka yang cukup parah, Xingyun masih bisa melanjutkan pertarungan. Dia sangat penasaran sebenarnya seberapa kuat peri kali ini. Yinglong merasa bahwa kekuatan Suan seharusnya berada di ranah Master Peri Bumi. Sedangkan kultivasi 4 orang di sisinya lebih rendah. Yang kemungkinan mereka itu hanyalah seorang peri manusia saja. Tapi bukan berarti pertarungan ini akan jauh lebih mudah karena bagaimanapun kekuatan Suan jauh di atas mereka. Di sini Suan sedikit terkejut dengan kemampuan yang mereka miliki. Apalagi pedangnya sama sekali tidak bisa menghabisi mereka. Kali ini dia tidak akan meremehkan mereka lagi, jadi dia itu akan menggunakan keempat pedangnya. 我小看了你。 拥有仙家宝物。Di pertarungan ini, Suan kembali terkejut karena Xingyun juga memiliki harta peri. Namun meskipun begitu, dia sama sekali tidak mampu menahan serangan Suan. Bahkan, Yinglong saja harus mendapatkan serangan yang membuat dia terluka. Xingyun tidak menduga perbedaan kekuatan di antara mereka begitu jauh. Bahkan untuk menghadapi mereka, Suan ini hanya menggunakan keempat pedang terbangnya. Hal ini semakin memperjelas bahwa Xingyun yang hanyalah semi peri tidak akan mungkin bisa melukai seseorang di ranah Master Peri Bumi. Meskipun Xingyun tahu dirinya tidak akan bisa menang, tapi dia tidak akan menyerah. Bahkan dia terus menahan semua serangannya. Hal ini pun membuat para juniornya terkejut karena Xingyun mampu bertahan begitu lama dari serangan Suan. Mereka merasa Xingyun pasti menerapkan semacam latihan khusus.
karena bagaimanapun dia itu mampu menyerap habis kekuatan peri Lingsu. Xuan sepertinya juga merasakan hal yang sama karena entah bagaimana Xingyun masih bisa bertahan dari serangannya. Dia yang sudah tahu kultivasi Xingyun sedikit aneh tidak akan memberikannya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Karena pertarungan kali ini akan segera dirinya selesaikan. Xingyun sama sekali tidak ada niatan untuk menyerah, apalagi dia harus segera menyelamatkan Suyun. Meskipun sudah sangat kelelahan, tapi dengan kekuatan bucinnya, Xingyun terus berusaha untuk bertahan. Inilah perjuangan terakhir yang bisa dia lakukan. Karena Xingyun sudah sangat berani ingin menghancurkan Gunung Uji, maka dirinya ini akan memberikannya hukuman atas keberaniannya itu. Di sini, Xingyun juga sangat marah dengan perbuatan para peri ini. Karena meskipun mereka memiliki kekuatan yang hebat, namun mereka itu malah menindas yang lemah. Dia pun berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan masuk ke jalan peri. Dan ketika hari itu terjadi, dirinya lah yang akan menghancurkan Gunung Uji. Xuan sama sekali tidak takut dan hanya menganggap perkataan Xingyun sebagai omong kosong belaka. Xuan pun kembali meningkatkan serangannya. Hal ini pun menghancurkan pertahanan Xingyun. Akibat hal itu juga, kini tubuh Xingyun sama sekali tidak bisa digerakkan. Ketika Xuan ingin menghabisinya, pada saat itu juga Yinglong mengorbankan diri untuk melindungi Xingyun. Akibat hal itu, Yinglong harus mendapatkan luka yang sangat parah. Tidak berhenti begitu saja, ternyata Xuan kembali lagi melancarkan serangan untuk menghabisinya. Dan kini Xingyun benar-benar sudah sekarat. Dia pun mulai mengingat kebersamaannya dengan teman-temannya. Di sebelah lain, Yan Kan merasakan ada yang tidak beres kepada Xingyun. Hal itu juga dirasakan oleh Huayo. Mereka pun bergegas untuk pergi ke sana, sedangkan Xinjiao diminta untuk kembali ke keluarga Xinyu. Kembali ke Xingyun, dia dan Yinglong sudah tumbang dan tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Xuan tidak menyangka Xingyun yang sama sekali belum memasuki ranah perih saat berani ingin menghancurkan Gunung Uji. Inilah akibatnya jika memandang rendah mereka. Para juniornya memberikan pujian kepada Xuan karena untuk mengatasi para manusia rendahan itu, Denny sama sekali tidak terlalu menggunakan banyak kekuatan. Xuan membenarkan hal itu karena seharusnya manusia panah itu tidak berani bertarung melawan mereka. Dan atas perbuatan Xingyun ini, seharusnya mati akan menghapus segala dosanya kepada Gunung Uji. Nah, di sini Xuan sangat tertarik dengan Yinglong karena dia merasa daging maupun tubuhnya akan sangat berguna bagi mereka. Dia pun meminta untuk membawa Yinglong ke Gunung Uji. Tidak hanya itu, dia juga akan membawa Linsu kembali meskipun dia itu adalah seorang sampah. Apalagi mereka tidak boleh mengambil keputusan karena guru mereka lah yang berhak untuk memutuskan tindakan apa yang akan mereka ambil. Linsu merasa sangat senang karena dia akan kembali. Beberapa saat kemudian, para peri ini pun kembali dan meninggalkan Xingyun sendirian. Xingyun yang sudah ditinggalkan ditemani oleh banyak gagak. Mereka berkumpul di sini karena mencium aroma darah yang terus keluar dari tubuhnya. Namun ketika mereka ingin meminum darah Xingyun, tiba-tiba saja burung ini mati. Sontak saja hal itu membuat mereka ketakutan. Saat itu juga segel Dewa Panggung muncul mengelilingi tubuhnya. Yan Kan dan Huayo sangat panik melihat kondisi Xingyun. Apalagi saat ini dia sudah sangat sekarat karena darahnya terus mengalir keluar. Di tengah kepanikan mereka, kita dibawa ke tempat Raja Wu. Di sana dia memberitahu semua ketua bahwa ras iblis telah menyatakan perang kepada ras manusia. Bahkan Kaisar Iblis berencana untuk menghabisi semua master yang dimiliki oleh manusia. Tentu hal ini membuat mereka sangat terkejut. Jadi sebenarnya inilah alasan Raja Wu memanggil mereka untuk datang ke istananya. Dia berharap mereka semua mau bekerja sama demi mengalahkan ras iblis dan mempertahankan kedamaian manusia. Zhao Kang dan Raja Jing bersumpah akan berjuang sampai mati demi melindungi umat manusia. Tidak hanya mereka saja, para ketua dari sekte lainnya juga akan memberikan bantuan. Bahkan mereka bersumpah untuk selalu setia kepada Raja Wu. Sekte Ilahi Tianyuan juga akan memberikan bantuan karena ini adalah amanat yang dititipkan oleh Xingyun. Jadi, meskipun sekte Tianyuan sempat berselisih dengan Raja Wu, namun mereka tidak ingin memikirkan hal itu dulu karena fokus utama mereka sekarang adalah menghabisi ras iblis. Hal ini juga mereka lakukan untuk menghapus kecurigaan Raja Wu kepada sekte Tianyuan. Dia berharap Raja Wu mau menerima bantuan mereka. Tentu Raja Wu akan menerima hal ini karena mustahil dia berpikiran aneh-aneh kepada seseorang yang berjuang untuk melindungi masa depan umat manusia.
Dia pun menyambut baik bantuan mereka dan berharap mereka semua bisa berdampingan untuk berjuang demi kedamaian umat manusia. Nah, beberapa saat kemudian, Raja Wu merasakan Kaisar Iblis telah datang. Benar saja, Kaisar Iblis datang bersama Xianxi. Dia itu memberitahu bahwa inilah ibu kota kerajaan umat manusia. Mengetahui hal itu, Kaisar Iblis berjanji akan menginjak-injak kota ini sebagai langkah awal memusnahkan umat manusia. Xianxi segera memanggil ular iblis untuk meratakan ibu kota kerajaan. 魔尊大人，我就要把这人族撤。 Raja Wu yang muncul di hadapan Kaisar Iblis membuat dia sangat marah karena bagaimanapun Raja Wu lah yang telah menghabisi putrinya. Dia berjanji mereka itu akan membayar kematian anaknya. Raja Wu berusaha untuk menenangkannya, apalagi kematian Lin Yun juga membuat dirinya sedih. Dia yang sudah tahu seberapa kuatnya Kaisar Iblis mencoba untuk bernegosiasi. Raja Wu yang tidak ingin peperangan terjadi berencana untuk menukarkan hidupnya demi kedamaian ras manusia selama 100 tahun. Tentu hal ini membuat Jokang tidak terima. Sedangkan Kaisar Iblis hanya tertawa mendengar perkataannya, karena kehidupan Raja Wu sama sekali tidak berarti bagi mereka. Tapi jika hal itu bisa menghidupkan kembali putrinya, barulah dia terima. Kaisar Iblis meminta Raja Wu untuk tidak terlalu percaya diri menghadapi dirinya. Mengetahui negosiasinya gagal, Raja Wu tidak akan mundur lagi dalam peperangan ini. Bahkan jika para manusia harus berjuang sampai mati, mereka berjanji akan terus memberikan perlawanan hingga bisa menghabisi mereka. Perkataannya itu hanya ditertawakan oleh Kaisar Iblis. Apalagi dia tahu betul seberapa lemah kekuatan yang para manusia miliki. Saat itu juga dia pun mulai melakukan penyerangan. Meskipun Jokang dan Raja Jing memberikan bantuan, Raja Wu tetap saja tidak bisa menahan serangan Kaisar Iblis. Jadi sudah terlihat jelas seberapa jauh perbedaan di antara mereka. Kaisar Iblis tahu betul bahwa di hadapannya ini adalah para master manusia. Jadi jika mereka mau menyerah, dia berencana untuk menjadikan mereka sebagai salah satu dari peliharaannya. Jika mereka menolak, maka dia memastikan mereka semua akan menjadi abu. Raja Wu sama sekali tidak akan takut karena yang mereka lindungi adalah miliaran manusia. Bahkan jika dia mati sekalipun, dia tetap tidak akan membiarkan ras iblis untuk melangkah maju sedikit pun. Kaisar Iblis penasaran apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan dirinya. Raja Wu meminta mereka untuk mundur dari pertarungan ini. Namun Jokang maupun Raja Jing tidak akan meninggalkannya sendirian. Karena jika Raja Wu mati, maka ras manusia sudah tidak punya harapan lagi. Jadi mereka berdua akan berjuang mati-matian untuk bisa bertarung bersama Raja Wu. Melihat hal itu semakin membuat Kaisar Iblis bersemangat. Meskipun perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jauh, namun Raja Wu dan para master lainnya tidak akan mundur demi melindungi umat manusia. Kepercayaan diri mereka membuat Kaisar Iblis kesal. Dia pun meminta Xianxi untuk memberitahu hal buruk apa yang akan mereka terima setelah menolak penawarannya. Kaisar Iblis juga akan menunjukkan seberapa jauh kekuatan dia dengan Raja Wu. Jokang dan Raja Jing sempat memberikan bantuan kepadanya. Namun semua itu masih belum bisa menahan serangan Kaisar Iblis. Bahkan meskipun orang-orang dari sekte Tianyuan menyalurkan kekuatan mereka, hal itu juga tidak bisa menahan serangan Kaisar Iblis. Raja Wu mencoba untuk memberikan perlawanan dengan napas naga sejati. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Kaisar Iblis takut. Malahan dia menganggap teknik terkuat dari Raja Wu hanyalah gumpalan kecil saja. Dia tidak menduga dengan kekuatan segini Raja Wu sangat berani menghadapi dirinya. Sudah jelas serangan Raja Wu dengan mudah dia hempaskan. Nah ternyata Kaisar Iblis itu sudah berada di ranah peri. Jadi karena itulah perbedaan kekuatan mereka cukup jauh. Raja Wu yang hanyalah semi peri tidak akan mungkin bisa meimbangi kekuatan Kaisar Iblis. Bahkan untuk mengalahkan dirinya saja, hal itu hanyalah sebuah hayalan. Dia pun berencana untuk langsung menghabisi Raja Wu. Mengetahui hal berbahaya akan terjadi, Ketua Sekte Yan dan Yin Xianyu segera membentuk pertahanan demi melindunginya.
Tentu hal ini membuat Kaisar Iblis kesal, apalagi mereka berencana untuk membuat Raja Wu melarikan diri dari pertarungan ini. Dia langsung saja melancarkan serangan untuk menahan mereka. Tidak ingin diganggu lagi, Kaisar Iblis berencana untuk menghabisi mereka. Ketua Sekte Yan dan Yin Xianyu terus meminta Raja Wu melarikan diri karena dialah satu-satunya harapan umat manusia. Mereka terus mengatakan hal ini hingga ajal menjemput. 陛下，再不走来不及了。 为我人族，一剑的死亡。 Meskipun saat sedih, Zhou Kang meminta ayahnya untuk tidak membuang pengorbanan yang diberikan oleh para tetua. Mereka pun bergegas melarikan diri dari hadapan Kaisar Iblis. Hal itu tentu tidak akan pernah dibiarkan oleh Kaisar Iblis. Dia pun mulai bermain kejar-kejaran dengan mereka. Menyadari posisi mereka sedang tidak baik, jadi Raja Jing memilih untuk menahan Kaisar Iblis agar Raja Wu bisa melarikan diri. Sebagai dewa perang yang terkenal, Raja Jing selalu mencari prestasi dalam medan perang. Jadi kali ini dia akan melakukan hal itu lagi. Apalagi ini adalah suatu kemuliaan tertinggi karena dia akan melindungi tanah kelahirannya. Raja Jing meminta Zhou Kang untuk membawa Raja Wu sejauh mungkin karena dia akan berusaha dengan sangat keras menahan Kaisar Iblis. Meskipun ini sangat berat, tapi mereka harus memanfaatkan waktu yang dia berikan. Lin Wei yang sangat terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Di sini Raja Jing memberitahu bahwa mulai sekarang garis keturunan klan Lin akan dia wariskan kepadanya. Dan apapun yang terjadi pada hari ini, dia berharap anaknya itu bisa baik-baik saja. Lin Wayang tentu sangat berat menerima hal itu. Namun ini sudah keputusan yang Raja Jing buat, bahkan dia tidak main-main mengatakan hal ini. Karena dia akan menggunakan semua kekuatan jiwanya demi melindungi umat manusia. Kaisar Iblis hanya mentertawakan perkataannya. Karena untuk memusnahkan klan Iblis, kekuatan Raja Jing sama sekali tidak akan mungkin. Raja Jing sadar dengan hal itu. Tapi meskipun begitu, dirinya akan berjuang mati-matian untuk bisa menahan Kaisar Iblis. Sayang sekali Xianxi ikut campur dalam pertarungan mereka. Hal itu pun menyebabkan Raja Jing harus terluka. Namun Raja Jing tidak menyerah, bahkan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang. Sayang sekali kekuatannya itu tidak mampu menyentuh Kaisar Iblis. Di sini Xianxi menggunakan ular iblis untuk menahan pergerakannya. Kaisar Iblis pun menyerahkan Raja Jing kepadanya karena dia itu harus segera melakukan pengejaran. Raja Jing sama sekali tidak mampu lagi menahan kepergian Kaisar Iblis. Namun ternyata dia itu tidak menyerah dan terus berusaha untuk menggunakan kekuatannya. Bahkan dia ini mempercepat pembakaran jiwanya. Hal itu berhasil dan ketika Xianxi ingin menghabisi dirinya, Raja Jing terbebas dan langsung mengajaknya Baiwan. Kaisar Iblis memberikannya pujian karena Raja Jing menggunakan metode pembakaran jiwa sejati dengan sangat baik. Dia juga bahkan mengakui bahwa sekarang kekuatan Raja Jing menjadi sedikit lebih kuat setelah menggunakan metode pembakaran jiwa. Meskipun Raja Jing sudah menjadi kuat, namun Kaisar Iblis sama sekali tidak merasakan perbedaannya. Dengan begini, dia itu sama sekali tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Justru Raja Jinglah yang akan mati terlebih dahulu akibat terus membakar jiwanya. Raja Jing tahu bahwa dia ini sama sekali tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Iblis. Namun meskipun begitu, dia ini akan terus berjuang sampai mati demi umat manusia. Mendengar semangatnya itu membuat Kaisar Iblis kesal. Dia pun memberitahu bahwa semua yang dilakukan olehnya tidaklah berguna. Raja Jing tidak takut mati, apalagi dia memegang erat keyakinannya bahwa umat manusia tidak akan pernah tunduk kepada ras iblis. Tidak ingin mendengarkan bacotannya lagi, Kaisar Iblis langsung saja menghabisi Raja Jing. Saat itu juga, Raja Jing teringat kenangannya bersama Lin Weiyang. Dia tahu betul bahwa anaknya ini sangat manja dan masih memerlukan bimbingan dirinya. Namun meskipun begitu, dia berusaha membuat Lin Weiyang menjadi pewaris yang baik. Bahkan dia berharap anaknya ini tidak tergantung lagi kepadanya. Karena bagaimanapun, suatu hari nanti dia akan menjadi tua dan pasti akan meninggalkannya. Jadi Raja Jing juga agak takut jika dia mati, maka mungkin saja istana mereka juga akan ikut jatuh. Lin Weiyang meminta ayahnya untuk tidak memikirkan hal itu karena bagaimanapun dia sangat yakin ayahnya pasti bisa hidup sampai 180 tahun. Dan pada saat itu cucunya pasti sudah tumbuh dewasa.
Jadi dia berharap ayahnya tidak khawatir karena kerajaan pasti akan tetap berjaya karena cucunya lah yang akan mewarisi tahtanya. Raja Jing hanya bisa tertawa mendengarkan ucapan anaknya. Sayang sekali dia tidak bisa mendampingi Lin Wei yang lagi. Ia juga tidak akan bisa melihat wajah dari cucunya nanti. Melihat ayahnya terluka sangat parah membuat Lin Wei yang sangat terkejut dan tidak fokus lagi dalam pertarungan. Untung saja Xiao Yu melindungi Lin Wei yang dari serangan ular iblis. Dia juga membawa Lin Wei yang pergi dari pertarungan ini. Melihat kematian Raja Jing membuat Raja Wu sedih. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Karena Raja Jing telah gugur untuk melindungi kerajaan. Dan dia itu sangat layak dipanggil sebagai seorang pahlawan. Xianxi sangat senang melihat penderitaan Raja Jing. Bahkan dia berencana untuk mempercepat kematiannya. Tapi hal itu dicegah oleh Kaisar Iblis karena dia meminta untuk membiarkannya mati. Xianxi sebenarnya tidak terima, namun dia tidak bisa menolak karena ini adalah perintah kaisarnya. Xiao berpindah kepada Xingyun. Di sana, Yan Ran masih terus menangis dan meminta Xingyun untuk bangun. Sayangnya, Xingyun sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda dirinya akan segera bangun. Namun, Huayo merasakan sesuatu. Dia meminta Yan Ran untuk tidak khawatir karena kini kondisi Xingyun perlahan mulai pulih. Bahkan dia juga merasakan adanya tanda-tanda kehidupan di tubuh Xingyun. Nah, berarti tadi itu Xingyun sempat meninggoy, tapi kini dia berhasil bangkit. Huayo yakin Xingyun pasti akan segera bangun. Untuk membantunya, Huayo berencana untuk menstabilkan napasnya. Hal ini dia lakukan untuk membangunkan Xingyun lebih cepat. Tapi pada saat itu juga, sesuatu yang aneh telah terjadi kepada Xingyun. Huayo sadar bahwa sepertinya saat ini tubuh Xingyun sepenuhnya telah menyatu dengan darah ilahi. Namun dia tidak tahu perubahan apa yang akan dia alami. Huayo dan Yan Ran menyalurkan kekuatan mereka dan berharap Xingyun segera sadar. Kita lalu dibawa ke alam bawah sadar milik Xingyun. Dia itu terbangun karena mendengar seseorang telah memanggil dirinya. Dia agak terkejut karena dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Xingyun mulai menyadari bahwa suara yang terus memanggilnya itu adalah Yan Ran. Namun dia bingung kenapa dia tidak bisa melihatnya. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar kepada Xingyun. Namun sayangnya bagian 67 harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Rabu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.